topik yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Betul banget. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran seperti apa sih kehidupan di masing-masing jurusan di SMKN 12 Jakarta, episode kali ini cocok banget buat kalian. Di podcast kali ini kita akan mengajak 4 perwakilan teman-teman dari jurusan yang berbeda untuk membahas kehidupan masing-masing teman-teman yang ada di 12. Tapi karena obrolannya bakal panjang dan pastinya menarik, podcast ini kita bagi menjadi 2 sesi. Nah, pada sesi pertama kita akan berbincang bersama teman-teman dari jurusan akuntansi dan bisnis retail. Lalu di sesi berikutnya kita akan lanjut ngobrol bareng teman-teman dari jurusan manajemen perkantoran dan rekayasa perangkat lunak. Kita bakal bahas mulai dari alasan memilih jurusan, pengalaman selama belajar, tantangan apa saja yang dihadapi, sampai tips buat teman-teman yang masih bingung pilih jurusan. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya, siapa tahu setelah mendengar cerita dari teman-teman kita hari ini, kalian jadi semakin yakin dengan jurusan yang kalian pilih. Yuk langsung aja kita mulai podcast Sweet 12. Halo Dubes People, kita kembali lagi di podcast Sweet 12. Setelah pembukaan tadi, sekarang kita masuk ke segmen pertama yang pastinya udah kalian tunggu-tunggu nih. Di segmen pertama ini kita akan ngobrol bareng teman-teman dari 2 jurusan yang memiliki peran penting di dunia bisnis, yaitu akuntansi dan bisnis retail. Kita akan mencari tahu lebih dalam tentang bagaimana pengalaman belajar di kedua jurusan ini, mulai dari alasan memilih jurusan, kegiatan praktik, hingga keterampilan yang harus dimiliki untuk menghadapi dunia kerja. Sudah bersama kita narasumber dari jurusan akuntansi dan bisnis retail. Halo teman-teman. Hai. Sebelum mulai, boleh nih perkenalan dari nama dan kelasnya terlebih dahulu. Dari aku dulu mungkin ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Adinda Kela Putri dari jurusan akuntansi. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zulfareza Hardiansyah dari kelas 11 Bisnis Retail 2. Oke, udah cukup nih sesi perkenalannya. Tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke segmen pertanyaannya. Udah siap teman-teman? Tentunya dong udah siap. Sudah. Pertanyaan pertama untuk akuntansi ya. Ini pertanyaannya sama guys. Yang pertama, apa alasan kalian memilih jurusan akuntansi dan bisnis retail? Aku dulu ya. Akuntansi dulu. Jadi alasan saya untuk memilih jurusan ini itu karena saya cukup tertarik dalam dunia keuangan dan juga saya ingin belajar bagaimana sih caranya mencatat keuangan, terus juga prospek kerjanya cukup luas di dunia akuntansi. Oke, jawaban dari akuntansi nice banget. Kalau dari WR gimana ini? Gak mau kalah nih ya. Gak mau kalah, Oke. kasih jawaban yang lebih Nah, nice. kenapa saya memilih jurusan ini? Karena memang saya tertarik nih dengan perduniaan retail bisnis nih. Karena apa? Karena ya saya lihat memang kayak seru banget nih ketika kita memasuki jurusan bisnis retail. Karena nanti bakalan ada menguji namanya pelayanan, menyiapkan produk-produk yang ada di Alfamart itu sendiri. Oke, next aja ya teman-teman. Boleh, Lanjut. silakan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Kalian kan udah ibaratnya udah berapa tahun ya, ada 1 tahunan untuk belajar di sini. Apa sih yang kalian ketahui tentang jurusan yang kalian pilih dari akuntansi dan bisnis retail? Boleh Oke, BR dari dulu. sisi dulu lagi ya. Oke. Yang saya pahami dan yang saya pelajari selama 1 tahun lebih nih yang di 12, mereka tuh mempelajari bagaimana cara kita melayani dengan ramah. Ketika orang datang kita menyambut dengan ramah, lalu dengan menyambut slogan selamat datang di Alfa Dubes, selamat berbelanja gitu. Sudah. Kalau di jurusan akuntansi ini yang saya pelajari itu yang pertama ketelitian dan tanggung jawab, karena sekalinya kita nggak teliti itu bakalan berimbas sama hasil akhirnya jadi gak balance gitu loh Kak. Gitu. Oh, alah, berarti di setiap jurusan punya tantangannya masing-masing ya benar. pasti. Nah, selanjutnya selama menjalani jurusan, apa aja nih tantangan yang dari diri kalian? Akuntansi dulu ya. Sok atuh. Tantangannya itu awal-awal masuk itu memang susah karena kita pasti belum mengetahui apa itu debit, apa itu kredit, terus apa itu balance gitu.
Tapi ketika kita udah sering dikasih soal latihan gitu, jadinya udah mulai gampang-gampang gitu. Jadi tantangannya itu, ya itu. Udah mulai Oke. terbiasa gitu ya. Oke, next, Kesulitan yang saya alami alami ya. itu dia. Yang saya alami itu ketika kita mencoba untuk mengasiri yang ada di alfa, habis itu bagaimana caranya kita menelusuri yang ada di komputer, itu dia yang bikin saya merasa kesulitan. Walah, Tantangan. struggle-nya banyak ya Banyak. dari setiap jurusan masing-masing. Lanjut, kan tadi kalian udah nyebutin ya tantangan atau kesulitannya. Nah, kalau dari yang kalian sukai pada jurusan masing-masing tuh apa sih? Oke, dari saya nih, Iya. yang saya sukai, saya itu memang bener-bener mau masuk bisnis retail. Saya ingin nih melayani orang-orang nih. Jadi saya suka berkomunikasi, bersosialisasi dengan orang-orang yang beli di Alfa Dubesnya nih gitu. Kalau dari akuntansi sendiri kayak gimana nih? Apa ya tadi Kak? Hal yang Asal. paling disukain. Yang paling saya suka itu tentunya saat menghitung uang goib yang banyak itu loh. Oh. Jadi pas Banyak gitu ya. betul. Jadi pas kan kita pakai kalkulator ya Iya. tentunya karena udah bukan ratusan lagi, Udah miliaran. Miliaran gitu. Banyak nih. Iya Banyak. betul. Jadi satisfying gitu loh kalau misalkan tek 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 gitu. Besok Gitu. kaya. Oke, next pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kalian, keterampilan apa sih yang paling penting untuk dikuasai di jurusan kalian masing-masing? Oke, dari bisnis retail yang harus dipunyai itu basicnya tentu berbicara, komunikasi, public speaking itu mesti bagus. Karena untuk menyambut orang-orang yang ada di Alfa, serta ketika ada masalah mereka harus bisa menindaklanjuti dengan baik gitu. Kalau di jurusan akuntansi itu ketelitian yang tadi saya bilang sama tanggung jawab. Ketelitian itu penting banget karena sekalinya ada akun atau uang yang salah masuk itu dia bakalan gak balance dan itu susah untuk Nya lagi. balancinnya Hmm. gitu. Selanjutnya nih, gimana sih perasaan kalian pas kalian keterima di jurusan ini nih, jurusan yang kalian mau? Pas ada pengumuman nih. Flashback di SPMB gitu. Gitu ya. Tentunya deg-degan, panas dingin ya kan, ternyata perjuangan selama ini tuh nggak sia-sia gitu. Ya deg-degan gitulah. Terbayarkan berarti Iya terbayarkan. ya. Kalau dari BR, Kalau saya sih merasa senang banget serta bangga nih sama diri sendiri Wih, tentunya betul. ya kan. Betul betul betul. Karena bisa memasuki jurusan bisnis retail yang lumayan unggul nih di SMK Negeri 12 Jakarta. benar-benar. Serta bisa mengasah kemampuan saya lagi di jurusan ini. Oke, next ya. Oke. Apa pesan kalian untuk teman-teman yang masih bingung untuk milih jurusan di SMK? Oke, bagi kalian yang masih bingung, Hehehe. kalian nggak perlu nih bingung-bingung karena setiap kemauan kalian sendiri itu pasti ada di dalam hati kalian kan. Jadi yaudah ikuti aja menurut kalian yang kalian mau tuh di mana tempatnya, karena otomatis itu yang lebih baik untuk kalian. Seperti itu dari saya. Ya betul juga dari Kak Zul ya. Asai. Karena kita memilih jurusan itu bukan karena terpaksa, bukan Benar. karena suruhan orang tua, melainkan dari Keinginan diri sendiri. Karena kalau misalkan kita kayak terpaksa, terbebani. iya terbebani jadinya kayak aduh Gak enak menjalani. susah iya kayak gitu. Yang lanjut ya, apa aja sih yang harus dipersiapkan buat siswa-siswi sebelum masuk di SMK? Kalau kalian boleh nih ngasih tahu ke mereka. Khususnya ke jurusan kalian. Iya. Itu Aku silahkan. dulu ya. Adik-adik yang mau masuk jurusan akuntansi, kalian nggak harus jago MTK karena itu bukan salah satu bukan basic kewajiban. skill. Iya. Terus juga siapkan mentalnya. Benar banget. Betul. Dari saya nih buat jurusan bisnis retail sebenarnya nggak perlu kalian menyiapkan seprepare mungkin, karena apa, jurusan yang bisnis retail ini fun guys, nyantai. Kalian tuh bisa senang-senang menjalani yang ada di program kerja bisnis retail tuh, emang terasanya nyantai, enak, santuy teman-teman. Oke. Begitu. Selanjutnya dari kalian nih, pengalaman praktik apa sih yang paling seru dan paling berkesan selama kalian belajar di jurusan tersebut? Oke, dari bisnis retail kan
program kerja bisnis retail memiliki Ava Dubesmart ya. Nah, Dubesmart ini kan salah satu praktek yang ada di SMK 12. Nah, yang saya alami tuh keseruannya dari Ava Dubesnya itu sendiri karena kita bisa melayani, bisa langsung bagaimana sih nanti kerjanya tuh setelah kita lulus. Jadi kita sudah paham betul nih dengan apa yang kita pelajari di SMK buat nanti ke dunia kerja gitu. Kalau untuk jurusan saya ya, itu ketika kita disuruh praktikan di Microsoft Excel, karena kan mencatat jurnal-jurnal itu lumayan banyak step-stepnya, ya kan. Benar. Lumayan susah lah. Tapi nanti kalau misalkan udah selesai itu saya kayak merasa Nah, ternyata lega banget itu loh, terasa puas gitu. Apalagi kalau ngelihat hasilnya balance Iya, ya. balance, langsung balance itu kayak ya Allah makasih banyak. sujud syukur ya. Iya, sujud syukur. Oke guys, gak terasa ternyata kita udah di penghujung acara. Ya. Udah pertanyaan terakhir nih, Waduh. penutup dari segmen pertama. Yang terakhir ini sebutkan 3 kata yang menggambarkan jurusan kalian. Dari bisnis retail 3 kata bagi saya ya. Ya. Yang pertama jujur. Setelah jujur dilanjut dengan ramah, habis ramah dilanjut dengan teliti. Itu dia. Kalau dari jurusan saya kata yang pertama itu balance. Ya. Balance Yang guys. kedua itu teliti. Yang ketiga kalkulator. Ya, Wajib banget Wajib. itu masuk angka ya. banget Betul, nih angka. kayaknya. Oke, Adin dan Zul, ini udah memasuki segmen terakhir, udah di penghujung acara podcast Penghujung kita banget ya. hari ini. Terima kasih udah mau bergabung di podcast Situ Adulas kali ini. Oke, terima kasih banyak buat kalian untuk penutup sesi 1 ini. Oke, terima kasih ya guys. Bye. Dah. Terima Bye. kasih. Telah mengundang. Halo Dubes People, kita lanjut kembali lagi di podcast Virtua 2. Setelah mendengar cerita menarik dari jurusan akuntansi dan bisnis retail, sekarang kita masuk ke segmen kedua. Nah, pada segmen kali ini kita akan mengenal lebih dekat dengan 2 jurusan yang juga memiliki peran besar di dunia kerja, yaitu manajemen perkantoran dan rekayasa perangkat lunak. Kedua jurusan ini memiliki bidang yang berbeda, tetapi sama-sama membutuhkan kreativitas, kemampuan berpikir, dan keterampilan yang terus berkembang mengikuti zaman. Bersama kita sudah hadir teman-teman dari jurusan manajemen perkantoran dan rekayasa perangkat lunak. Halo teman-teman. Halo. Boleh kenalan dulu nih teman-teman. Oke, jadi nama saya di sini Aira Widwa Setita dari kelas 11 Manajemen Perkantoran. Halo, perkenalkan, nama saya Iksan Dandi Putra, saya dari kelas 11 RPL. Kita langsung aja masuk ke pertanyaan teman-teman ya. Pertanyaan yang pertama nih, apa alasan kalian memilih jurusan yang kalian pilih ini? Mulai dari manajemen, boleh? Oke, alasan saya masuk MP itu karena mungkin dari peluang kerjanya. Itu peluang kerja itu cukup luas. Terus untuk keterampilan pelajarannya juga itu bisa dipakai untuk berbagai bidang kerja di dunia kerja. Oke, dari RPL. Kalau dari saya sendiri sih, saya lebih tertarik emang ke teknologi dan emang penasaran aja cara membuat aplikasi atau web gitu sih. Oke. Oke, lanjut ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui dari jurusan kalian masing-masing nih? Boleh dari RPL dulu gantian. Kalau di RPL itu, kita tuh belajar tentang pemrograman aplikasi, web, atau bahkan desain aplikasinya. Jadi, apa sih kita dikasih tahu prospek pekerjaannya dari RPL itu apa, dan apa aja itu manfaat dari RPL gitu. Oke, kalau dari MP itu tuh mungkin kayak pelajarannya tentang administrasi, terus kayak komunikasi yang profesional, terus cara terstrukturnya kantor di dunia kantor tuh bagaimana, terus pokoknya mengenai terstrukturnya kantor supaya menjadi lebih rapi dan siap di dunia kerja lah. Oke, selanjutnya pasti selama setahun ini kalian ngerasain tantangan yang kalian alami dong di jurusan kalian. Menurut kalian tantangan apa sih yang ada selama 1 tahun ini? Kalau dari saya, tantangan di jurusan MP ini tuh mungkin dari ketelitian dan kedisiplinannya. Karena kalau misalkan data salah kecil aja itu bisa berdampak besar. Jadi kita tuh harus benar-benar fokus dan teliti banget. Oke. Kalau dari RPL sih kesulitannya cuman
paling pemahaman logika pemrogramannya aja yang memang sulit banget itu. Dan juga kalau lagi error tuh kita juga ya Anak teknik banget ya Iya, tadi. pusing banget. Aduh. Oke, Mungkin itu sih. lanjut. Tadi kan kalian nyebutin tantangannya nih. Kalau dari jurusan kalian, apa sih sebenarnya yang kalian sukai dari jurusan tersebut? Kalau menurut saya sih yang saya suka itu di RPL ini project bikin aplikasi, bikin Oh. web itu lumayan lah. Kalau dari saya tuh lebih suka ke praktik. Kayak kita tuh bisa mempelajari, bisa kayak di dunia kerja gitu. Apalagi saya tuh paling suka jadi bagian resepsionis. Oke. Selanjutnya, keterampilan apa yang menurut kalian tuh paling penting dikuasai di jurusan kalian masing-masing? Oke, dari jurusan MP itu kepentingan yang harus dimiliki itu yang pertama komunikasi yang baik. Karena dengan komunikasi yang baik itu bisa mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua itu ketelitian juga, terus kerapihan, terus kayak menguasai dan mempelajari yang ada aplikasi yang ada di komputer, terutama Microsoft Word dan Excel. Oke. Kalau dari RPL? Kalau dari RPL keterampilan yang harus dipunya itu yang pertama logika berpikir, kreativitas, sama keterampilan dalam menggunakan perangkat lunak. Mungkin itu sih. Oke, lanjut buat flashback nih. Gimana sih perasaan kalian pas kalian berhasil diterima di jurusan ini? Dari saya, kalau dari saya perasaannya biasa aja sebenarnya. Kenapa tuh udah jago? Karena emang awalnya maunya ke TKJ bukan ke RPL. Oh, sebenarnya melenceng. Melenceng ke RPL. Kalau dari saya itu saya senang karena kayak dari awal saya udah planning untuk masuk MP. Kalau misalkan ternyata juga keterima dan ya itu bisa meningkatkan sesuai bidang saya lah intinya gitu. Oke. Selanjutnya, apa pesan kalian untuk teman-teman SMK yang masih bingung untuk memilih jurusannya nih? Dari saya kalian itu kalau misalkan milih jurusan tuh sesuai sama minat bakat kalian aja guys. Jadi itu jangan ikut-ikutan teman atau siapapun karena kan yang ngejalanin kalian sendiri. Jadi kalian tuh harus benar-benar search di akun-akun sekolah yang kalian inginkan tentang jurusan yang kalian bisa lakuin. Oke. Kalau dari saya nggak beda jauh dari ini Aira ya, karena emang bener kita tuh milih jurusan sesuai kemampuan dan minat kita sendiri. Karena yang jalanin kehidupan itu kita kan. Ya. Selanjutnya, kalau ada suatu hal yang bisa kalian sampaikan nih ke siswa sebelum masuk ke jurusannya, apa sih yang perlu dipersiapkan? Kalau di RPL yang harus disiapin itu udah pasti ininya laptopnya udah pasti disiapin, terus dasar-dasar buat pemrograman juga harus disiapin, belajarlah dari rumah dikit-dikit. Kalau dari MP tuh mungkin persiapannya tuh kayak dia tuh siap untuk ke dunia kerja kan karena itu kan SMK, terus kayak dia tuh harus siap dengan kayak ketelitiannya, kedisiplinannya, terus sama cara mengatur jadwal kayak waktu-waktunya gitu. Manajemen waktu lah. Oke, nah selama 1 tahun kalian di 12, menurut kalian pengalaman atau praktik apa sih yang paling seru di jurusan kalian? Kalau dari MP saya suka banget kalau misalkan lagi praktek resepsionis karena itu tuh kayak terjun langsung bisa nyambut tamu, terus kayak saling berinteraksi sama orang lain gitu. Kayak belajar jadi sekretaris yang bener gitu ya. Iya. Kalau di RPL praktik yang paling senang sih jaga lab lab PK, jaga Semudah juga lumayan lah. Di Semudah kan kita diajarin cara ngeprint, fotokopi, ngedit juga gitu. Oke, yang ini anak teknik Iya. berarti ya. Teknik banget. Teknik banget. banget ya. Nah, nggak kerasa nih kita udah ada di pertanyaan yang terakhir. Untuk pertanyaan terakhir, 3 kata apa sih yang paling menggambarkan jurusan kalian? Kalau dari MP itu yang pastinya tuh MP identik banget sama warna kuning. Ya. Terus kayak administrasi sama dokumen gitu. Oke. RPL. Kalau RPL 3 kata ya yang gambarin RPL intinya semangat aja, berjuang, sukses. Slogan RPL. A few moments later. Oke guys, terima kasih banyak untuk teman-teman dari manajemen perkantoran dan perangkat lunak yang udah berbagi cerita dan pengalaman kalian hari ini.
Nah, semoga obrolan ini bisa memberikan gambaran dan inspirasi juga bagi teman-teman yang sedang mencari jurusan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sampai jumpa di podcast With 12 berikutnya. Dadah.